menanti pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong. Tergabung di grup C Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi. Terlebih di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdong. Respons Ole Romenyi dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Belansa Ole Romenyi ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan. Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Romenyi. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Romenyi. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia, akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela Timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar.
Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan, Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya, Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Shin Tae-yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Sampai terjunkan tim khusus, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk timnas Indonesia. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya. Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani, sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Tae-yong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember 2023 lalu. Menariknya, pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius. Bahkan ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik. Kevin Dix memang sedang dalam sorotan dari netizen. Pasalnya, Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia. Terbaru, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan Ole Romeni bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan Ole Romeni, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara itu, Ole Romeni hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht. Lupakan Ole Romeni, timnas Indonesia punya calon pemain naturalisasi yang buat rival ketar-ketir. Supporter timnas Indonesia bisa mulai melupakan Ole Romeni yang tak kunjung dinaturalisasi karena ada pemain keturunan baru dengan kualitas mentereng hingga membuat rival timnas Indonesia waspada. Ole Romeni menjadi salah satu pemain keturunan yang ditunggu kehadirannya di timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menurut anggapan banyak orang, Ole Romeni bisa menjadi jawaban atas kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia yang juga sempat dikeluhkan pelatih Shin Tae-yong. Terlebih, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang sangat berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan soal proses naturalisasi oleh Romani sehingga memunculkan keraguan dari banyak supporter timnas Indonesia. Dengan tenggat waktu pertandingan perdana yang semakin mepet, PSSI bisa mencoba mencari alternatif pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Sosok tersebut adalah Liano Reijnders yang membuat media Jepang, Football Channel menobatkannya sebagai salah satu pemain berbahaya jika berhasil dinaturalisasi. Nama Liano Reijnders sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie. Liano Reijnders merupakan pemain yang kini berkiprah di Eredivisie atau Liga 1 Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri. Liano Reijnders merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Oleh karena itu dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu keunggulan Liano Reijnders yang tidak dimiliki oleh Romani adalah bisa bermain di banyak posisi. Dengan catatan apik tersebut, bukan tidak mungkin dia masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi, PSSI telah menyatakan ada 2 pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses.